Saya bilang, ya bisa saja kan, putusan itu belum dikirim Mahkamah Agung, lah kami dari jaksa mau mengeksekusi, bagaimana orang putusannya belum ada? Saya bilang, Pak, itu kan asumsi, jangan berasumsi. Kalau begitu kan kita juga bisa berasumsi, oh jangan-jangan yang bermasalah Kejaksaan Agung. Kalau kami dituduh ada orang besar di balik perjuangan mengungkap ijazah palsu, justru kami tegaskan Sylvester Matutina tidak dieksekusi, di belakangnya ada orang besar, nggak mungkin. Kalau kasusnya remeh-temeh misalnya yang ngadukan pencemaran itu saya lah. Belakangnya ada Jokowi lah. Itulah lucunya, belum juga dieksekusi ya. Minta amnesti Ini apaan? Lalu yang dijadikan rujukan kasus Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas, keren jago. Mengerikan. Dua ini karena ada dua orang yang sedang mau dibicarakan oleh Ahmad Hazinuddin, bro. Oke, bro. Tumben tidak bawa ahli surga Arif. Rip, mana Rip? Dia lagi mirip. Oke. Jadi sobat RH sekalian, Hazinuddin kesini gugat Sylvester, bela Charlie Chandra, Hazinuddin geruduk RH. Bro. Iya bang. Sylvester dulu. Ya, atau Charlie Chandra dulu, terserah Anda. Silakan. Sylvester dulu. Oke, silakan. Nanti ke Charlie Chandra ya. Oke, silakan. Sylvester Matutina. Tadinya kami tidak tahu bang kalau sosok ketua Solmed ya, Solidaritas Merah Putih, pendukung diehardnya Joko Widodo ini adalah seorang terpidana. Tapi begitu klien kami ya Rosuryo dan kawan-kawan selalu ya diintimidasi, Anda 1000% tersangka pasti masuk penjara dan seterusnya. Lah kita kemudian bertanya-tanya, ini orang sebenarnya pernah punya masalah nggak sih kok dia melanggar asas praduga tak bersalah? Kan klien kami kan baru status terlapor. Ya, itu pun baru juga terlapornya. Baru, dan kalau katanya ini penyidikan, kan tidak selalu penyidikan itu berujung dengan tersangka. Oh ada penyidikan di SP3 gitu. Dan kalau kita konsisten dengan keyakinan asas praduga tak bersalah, kan orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang inkrah berkekuatan hukum tetap. Berarti kan kasasi. Ternyata justru dia yang punya putusan kasasi yang sudah inkrah. Sudah inkrah 1,5 tahun. Kami cari info, udah dieksekusi belum sih? Nah kabar. Info itu dapat dari mana? Awalnya inilah badan BIN, Badan Netizen Indonesia. Badan Intelijen Netizen. Badan Intelijen Netizen. Tapi juga jadi dari info-info terbatas. Infonya dia selalu berdalih saya sudah menjalani proses gitu. Ya, yang dimaksud proses itu kan proses sidangnya gitu. Bukan eksekusinya. Atau memaafkannya dianggapnya proses juga gitu. Iya, begitu. Dan belakangan dari Pak Yusuf Kalla juga menyatakan nggak kenal dia, nggak pernah ada proses memaafkan tadi begitu. Ini kan kemudian kami cari-cari info, dapatlah kami salinan putusan, bukan hanya yang di Mahkamah Agung bang, putusan tingkat pertama 1 tahun pangkat banding, sampai kasasi yang ditambah jadi 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun. Iya, nah kan kami kemudian merujuk siapa sih yang punya kewenangan untuk mengeksekusi. Kami cek, ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penuntutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kan siapa yang menuntut, dia yang punya kewajiban untuk mengeksekusi. Nah, lalu 31 Juli 2025 yang lalu kami mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sejatinya sih kami pengen ketemu langsung, tapi karena ada protokoler yang harus juga mengirim surat dan seterusnya, akhirnya kami kirimlah surat permohonan untuk melakukan eksekusi tadi, sambil ya meminta informasi udah dieksekusi belum gitu. Dan surat kami kirim, kemudian kami kompres di depan Kejaksaan Negeri tanggal 31 Juli. Ternyata justru yang menegaskan bahwa Sylvester Matutina itu belum dieksekusi justru dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna. Dia menegaskan 2 hal. Pertama, sudah mengundang Sylvester Matutina ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang kedua, kalau dia tidak datang, ya akan upaya paksa. Tapi lucunya sampai hari ini, belum ada kabar nih orang ini udah dieksekusi atau belum gitu loh. Makanya kalau kami dituduh ada orang besar di balik perjuangan mengungkap ijazah palsu, justru kami tegaskan
Sylvester Matutina ndak dieksekusi, di belakangnya ada orang besar, nggak mungkin. Kalau kasusnya remeh-temeh misalnya yang ngadukan pencemaran itu saya di belakangnya ada Jokowi lah. Nah itulah. Kan dia kan kayak relawan Jokowi. Iya makanya orang besar. Makanya ini logic thinkingnya ya. Iya memang begitu. Nah justru kami tegaskan loh, berarti karena dia relawan Jokowi, maka ada perlindungan kepada dirinya. Apa indikasi ada perlindungan? Ya nggak dieksekusi 6 tahun. Oke. Saya baca itu inkrahnya 21 Mei ya. 2019. Ya, pokoknya Mei 2019. Ya, tanggal lengkapnya saya lupa. Ya, saya lihat dari perkara 100, kemudian 289, kemudian 287 kalau nggak salah di kasasinya, lalu inkrah 1 tahun dan 6 bulan penjara. Dan di situ tegas loh, putusan yang sifatnya harus dijalani bukan percobaan. Kalau percobaan bisa tanpa dijalani karena namanya juga percobaan gitu. Itu yang ingin saya kabarkan yang pertama Bang, dan hari ini kami. Tapi ada yang menarik begini. Itu kan 2019 ya inkrahnya. Kejadiannya 2017. Ya, betul. Bandingkan dengan tahun 2020 yang seperti akseleratif gitu ya. Sahganda Nenggolan ditersangkakan langsung ditangkap, langsung ditahan, Anton Perwana digerebek di rumahnya masing-masing. Nah, saya masuk ke tema kedua. Charlie Chandra pun begitu. Oke. Charlie Chandra itu, Bang. Tema pertama sudah selesai, begitu aja. Ya, katakanlah nanti kita bolak-balik lah. Saya ingin membandingkan bagaimana Charlie Chandra yang secepat kilat berbeda jauh dengan Sylvester Matutina. Charlie Chandra itu, Bang, ada panggilan pertama. Dan karena sifatnya panggilan pertama itu tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam KUHP, tidak patut karena kan minimum kan 3 hari sebelum pelaksanaan pemanggilan. Nah, itu yang dimaksud patut surat itu. Apa suaranya? Oh, suaranya agak di tengah begini. Jangan kemana-mana. Ya, kan harus panggilan itu patut. Karena panggilan pertama ini tidak patut, yakni apa ukuran tidak patut? Tidak disampaikan 3 hari sebelum pelaksanaan hari H pemeriksaan sebagai saksi. Lalu saya yang pergi langsung ke Polda Banten, menemui penyidik, tapi nggak bisa ketemu. Lalu kami serahkan surat itu. Surat keberatan? Bukan, konfirmasi bahwa kami belum bisa memenuhi panggilan karena surat yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP atau tidak patut. Artinya kan kami berhusnudzon ya, dugaan kuat kami Polda Banten akan mematuhi prosedur, lalu Polda Banten akan memanggil kembali dengan mengirimkan surat panggilan yang kedua. Alih-alih surat panggilan yang kedua ditangkap paksa, didobrak rumahnya Charlie Chandra. Dan langsung ditahan. Nah, saat ditahan itu kami kira kan kami bisa. Itu kan dramatis ya. Bahkan ada siaran langsung pas pas polisi datang, kemudian Charlie Chandra tertahan. Kira-kira sampai keesokan harinya kan itu kan? Betul, dan polisi itu nggak meninggalkan tempat. Dan saya kan datang ke situ, ke lokasi itu, saya lihat ini apa-apaan kok kayak menteror. Kalau surat panggilan sudah dikirim kan harusnya pulang, tunggu datang panggilan, kecuali tidak ada surat panggilan. Sudah ada surat panggilan tapi rumah tetap disatroni oleh sejumlah anggota Polda Banten. Saya tanya apa perintahnya, mana jasarnya? Ya memang orang di lapangan rata-rata tidak punya argumentasi. Argumentasi satu-satunya yang selalu jadi bahan mereka itu bukan ini perintah pimpinan, selalu begitu. Padahal nggak ada loh satupun undang-undang yang menyatakan ya di KUHP itu bahwa dasar untuk melakukan tindakan itu perintah pimpinan, nggak ada. Artinya undang-undangnya apa, dasarnya apa? Kan kalau sebelumnya belum ada perintah pimpinan itu berarti undang-undang itu pimpinan, jadi nggak jelas itu. Apalagi di penegakan hukum. Kecuali militer. Nah itu militer perintah pimpinan. Kalau hukum perang Bang. Karena kalau perang itu kan membunuh atau dibunuh. Ini kan penegakan hukum. Makanya kalau perintah pimpinan itu cocok di militer, tapi tidak untuk penegak hukum. Tidak, karena penegak hukum itu kan dia harus punya kesadaran bahwa dia itu pertama orang sipil. Yang kedua, tugas-tugas dia itu pelayanan dalam konteks penegakan hukum juga melayani, melindungi dan mengayomi. Sehingga harus dikedepankan argumentasi. Dan kalau kita bicara argumentasi, tentu yang pertama dasar hukumnya apa, yang kedua fakta yang berkenaan dengan norma hukum itu apa yang dilanggar, misalnya begitu. Nah kemarin itu kan semua perdebatan itu sudah dikunci dengan adanya surat panggilan dari Polda Banten yang meminta Charlie Chandra dalam statusnya sebagai tersangka, karena kan di pra-peradilan ini. Sebelumnya kan dia di SP3, lalu Agung Sedayu Group melalui Muanas Alaidit mengajukan pra-peradilan. SP3-nya dibatalkan. Agung Sedayu atau Bumi itu anak perusahaannya Agung Sedayu? Ya MBM. MBM. Saya lupa ini kepanjangannya. Tapi anak usaha dari Agung Sedayu Group. Direkturnya Nono Sampono. Kita pastikan aja nanti dibilang, wah ini hoax gitu. Iya betul. Itu MBM ya? Iya. Mandiri Bangun Makmur. Lalu
karena sebelumnya sudah di SP3, nah ini ada pra peradilan, berarti status penyidikan dilanjutkan, kan harus dipanggil lagi di BAP dalam status tersangka. Ya, karena ini berarti buka baru kan. Baru, gitu. Iya, walaupun perkara lama katakanlah begitu. Nah, panggilan yang pertama kita datang, tapi belum sempat di BAP. Kenapa? Karena Polda Banten tidak menjawab, mengklarifikasi dan mengambil sikap tentang surat yang dikirimkan oleh kuasa hukum. Kuasa hukumnya bukan hanya dari kami, saya loh pribadi, itu dari LBHAP Muhammadiyah. Oke. Jadi kawan-kawan dari LBHAP Muhammadiyah, dari Fajar Gora and Partner, saya dan kawan-kawan itu memang berhimpun. Ada 3 entitas yang membela Cari Chandra. Saat itu ada surat dari LBHAP Muhammadiyah mengkonfirmasi bahwa Cari Chandra sedang sengketa hukum dengan PT MBM dan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 1956 semestinya proses hukum pidana ini ditunda, ditangguhkan menunggu sengketa keperdataannya selesai. Nah, karena itu tidak ada jawaban, Cari Chandra tidak ingin diperiksa, dan saat itu dituangkanlah bahwa tidak ingin diperiksa sebelum ada jawaban. Harusnya kan muncul jawaban, tapi tidak, justru muncul surat penangkapan yang malam-malam itu digerebek itu, tapi belum berhasil yang pertama. Iya. Dan itu luar biasa penangkapan itu, benar-benar menurut saya kayak cerita film gitu. Iya. Dan di sana itu ada orang tua, kalau nggak salah umurnya 80 atau 90 tahun yang butuh bantuan medis dan juga alat-alat yang di sana listrik dibutuhkan. Itu sempat dimatiin, kayak penjahat besar. Iya. Dari luar dimatiin, sehingga diharapkan orang di dalam ini tidak betah terus keluar lalu ditangkap dengan paksa. Karena kalau dia merusak itu nanti dipermasalahkan. Kena masalah gitu. Nah, dia akhirnya pulang dan akhirnya dia yang merasa harus mengambil tindakan lain dan kemudian mengirim surat panggilan. Nah, karena ini surat panggilan kan kita tenang, karena panggilan 1 kalau tidak bisa kan masih ada panggilan 2. Nah, kalau panggilan 2 nggak bisa baru upaya paksa. Nah, panggilan 1 kami datang ke Polda Banten mengkonfirmasi karena surat panggilan itu tidak sah. Setidaknya kami menunggu surat panggilan kedua. Tiba-tiba sorenya lewat maghrib lah langsung upaya paksa dengan menjebol pintu secara paksa. Sebenarnya itu pidana juga, cuman kan kita tahu mau lapor kepada siapa orang yang melakukan kejahatan itu, aparat penegak hukum. Walaupun dalihnya dia melaksanakan perintah untuk melakukan penangkapan gitu. Tapi kan dia melakukan tindakan itu dengan merusak properti milik orang lain yang itu juga pelanggaran hukum gitu. Oke, bro. Kembali ya sedikit lagi kepada Sylvester itu. Sampai sekarang kita tidak tahu posisinya di mana, dan kelihatannya Anda dan teman-teman itu betul-betul menuntut agar dia dieksekusi. Iya, memburu ibaratnya gitu. Iya, jadi tim pemburu bukan lagi tim pemburu ijazah palsu dan Sylvester gitu. Iya, betul. Tadi di Kompas Petang saya hadir, ada mantan Kapuspen Kejaksaan Agung, Pak siapa lupa saya. Kemudian ada dari Pradi Bersatu diskusi tentang eksekusi Sylvester Matutina. Saya bilang, Pak, Pradi Bersatu siapa? Ketuanya, tapi bukan si Adi Darman, ketuanya saya lupa namanya. Oke. Oh, yang namanya agak aneh-aneh itu ya? Iya. Skuman apa itu? Oleh Kumanan, bukan, beda lagi. Yang ketuanya. Saya bilang kita jangan meributkan asap, apinya dulu kita padamkan. Maksudnya memang 6 tahun itu tidak mungkin kalau nggak ada kesalahan sehingga tidak bisa dieksekusi. Mungkin bisa di faktor jaksanya atau faktor yang lain. Tapi yang utama adalah eksekusi dulu. Iya. Saya datang ke Jakarta Selatan 31 Juli. Direspon oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung tanggal 4 Agustus. Sekarang sudah 7. Kok nggak ada tindakan? Harusnya dieksekusi dulu baru dicari apa sih penyebabnya. Kenapa kok sampai 6 tahun nggak dieksekusi? Lalu ada yang membangun narasi. Tadi membangun narasi ya dari mantan Kapuspenkum. Saya kok lupa namanya ya. Terkenal nih dulu sering. Dia bilang ya bisa saja kan. Putusan itu belum dikirim Mahkamah Agung, lah kami dari jaksa mau mengeksekusi, bagaimana orang putusannya belum ada? Saya bilang, Pak, itu kan asumsi, jangan berasumsi. Kalau begitu kan kita juga bisa berasumsi, oh jangan-jangan yang bermasalah Kejaksaan Agung. Agar tidak bisa dieksekusi, modusnya adalah Mahkamah Agung tidak mengirimkan salinan biar bebas, kan jadi liar. Iya, gitu. Jadi mafia aja dia. Jadi mafia. Tiba-tiba Anda mau dieksekusi nggak atau tidak? Duit dong. Duit dong. Ini saya tahan dulu nih, nggak saya kirim ke jaksa nih, aman? Nggak begitu caranya. Eksekusi dulu. Nah, kenapa kita menuntut eksekusi? Karena Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna itu sudah mengatakan udah diundang, kalau nggak datang ya akan dieksekusi paksa. Udah 3 hari sejak pernyataan itu belum juga dieksekusi. Tapi ada pernyataan yang menarik dari Ketua Pradi Bersatu.
Ini kan orangnya dihubungi media kan, hostnya menyatakan ini berkali-kali udah nggak bisa dihubungi. Katanya ada kok di Indonesia. Sudah kalau ada di Indonesia dieksekusi, apa sulitnya? Begini loh bang, kita ini aktivis kadang-kadang ya tangkap duluan, bukti belakangan, surat menyusul. Ini udah inkrah kok berdalih administratif, salinan putusan belum dikirim 6 tahun loh. Yang paling hebat tuh Habib Bahar. Diundang, kemudian diklarifikasi. Kita pikir dia akan kena karena menghina seseorang waktu itu jenderal. Iya. Malah yang lain. Ternyata yang lain. Tertipu kita. Kita kira gara-gara duduk Abdurrahman kan waktu itu. Ternyata KM 50. Jangan-jangan itu baru dalam perjalanan tuh dipikirkan, jangan ini, kalau ini kan bahaya nanti ngerepotin orang. Atau mungkin jangan-jangan jenderal dulu bilang, jangan, nggak ada hubungan sama saya. Saya capek nanti kalau dipanggil saksi ya kan begitu. Ternyata KM 50. Nggak terduga itu waktu itu. Saya juga nggak duga. Karena yang rame kan terkait kritik tajam dia terhadap Dudung Abdurrahman waktu itu. Luar biasa. Nah itulah yang namanya tangkap dulu, alasan belakangan. Oke, jadi tapi begini, saya bilang kemarin tadi sama ibu-ibu yang demo Kejari Jakarta Selatan. Saya bilang begini, kalau yang namanya jaksa, polisi itu hierarkis sifatnya. Tidak mungkin kalau ada perintah tegas, jelas dari Kejaksaan Agung tidak dilaksanakan, tidak mungkin. Yang jelas kayaknya belum ada perintah. Iya. Jadi kalaupun ada statement dari itu, ya itu kan Humas begitu. Humas kan selalu begitu. Iya. Dia bicara mengenai seharusnya. Enggak, tapi dia saat itu tidak bicara seharusnya. Informasi yang dia terima dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kajarinya ini sudah diundang. Ya silakan saja kalau nggak hadir, ya kita ambil upaya paksa, itu loh pegangan kita. Iya, tapi maksud saya kalau tidak clear dari Kejaksaan Agung, Kejari juga akan mikir-mikir. Kan ini kan ada orang besarnya ya. Iya kan? Iya betul. Dan biasanya dalam kondisi seperti ini belum ada sign dari kekuasaan, Kejaksaan Agung juga diam-diam aja. Iya, gitu. pura-pura nggak tahu. Saling lempar bola panas. Iya, lempar-lemparan begitu. Kecuali ada single statement yang kuat, kami perintahkan agar itu segera dieksekusi. Kan gitu. Nanti kan diperintahkan, benar Pak, udah nggak ada masalah lagi Pak. Itu susahnya hukum kita nih, kan lebih tunduk kepada kekuasaan informal itu, kekuasaan yang lucunya ini Bang. Maksudnya informal di luar hukum. Iya, lucunya belum juga dieksekusi ya. Minta amnesti ini apaan? Lalu yang dijadikan rujukan kasus Gus Nur. Gus Nur itu udah dapat PB, udah menjalani 2/3, udah dapat PB, katakanlah ya kemarin Prabowo gak ngasih amnesti pun dia udah di luar. Nah, ini belum pernah menjalani kok minta amnesti. Aduh, rusak hukum kita ini. Enak banget kita ya, korupsi banyak-banyak minta amnesti. Gitu. Tapi tadi perbedaan perlakuan yang menurut saya memang agak timpang ya, karena kita lihat 2020 itu mulai penangkapan aktivis kan. Sementara dia inkrahnya 2019 nggak dilaksanakan. Sementara Anton Permana, Jumhur Hidayat, Gus Nur, macam Bambang Tri, banyak banget. Cepat sekali itu prosesnya. Dan karena sudah ditahan duluan, itu udah bisa dipastikan pasti dihukum. Iya. Minimal sama dengan masa tahanan. Nah, itu kan terjadi Edi Mulyadi. Iya. 7 bulan, vonis 7 bulan, dah keluar. Gitu.